Assalamualaikum teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Analisis Penerimaan Diri pada Penderita Bipolar. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Isna Rizky Hidayati, Muhammad Anas, dan Ifrohatul Koryati. Yuk langsung saja, mari kita simak. Saya Isna Rizky akan menyebutkan abstrak dari penelitian ini. Kesehatan jiwa merupakan salah satu permasalahan pada bidang kesehatan yang memprihatinkan di seluruh dunia. Tentunya hal ini tidak berbeda dengan negara kita, Indonesia. Permasalahan kesehatan jiwa yang beragam, yaitu gangguan bipolar yang menjadi momok menyeramkan. Dalam upaya mengatasi penyesuaian diri terhadap kondisi ini, setiap individu harus menyesuaikan dirinya sendiri. Penyesuaian diri adalah subjek mampu menyesuaikan diri kepada umum atau kelompoknya, dan orang tersebut memperlihatkan sikap dan perilaku yang menyenangkan. Berarti, orang tersebut diterima oleh kelompok dan lingkungannya. Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Penelitian dilakukan di Tawonogiri dengan melakukan pengamatan dan observasi pada orang yang mengalami kecemasan berupa bipolar. Kemudian, data yang sudah diperoleh peneliti akan dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerimaan diri dari penyakit bipolar memerlukan adaptasi, yaitu merasakan manfaat minum obat-obatan dari RSJ. Kemampuan mengekspresikan emosi dengan baik, yaitu subjek masih kurang dapat mengontrol emosi ketika marah. Mastery, yaitu subjek sulit bisa menyusun dan merespon masalah efisien. Dan dalam hubungan interpersonal yang baik, yaitu subjek mampu menjalani hubungan dengan orang lain, walau beberapa kendala di dalamnya membuat hubungannya tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada pendahuluan. Orang dengan gangguan bipolar atau ODB menyatakan bahwa ketika sedang merasakan depresi seperti pikiran negatif, ia akan berusaha untuk menyalahkan diri sendiri, dan tidak jarang juga mereka melakukan percobaan bunuh diri akibat stres yang sedang ia rasakan. Penerimaan diri di sini merupakan kemampuan dalam menerima apapun yang sudah ada pada diri sendiri, seperti kelebihan dan juga kekurangan. Karena sejatinya manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini membutuhkan penanganan yang serius dengan cara menganalisis terlebih dahulu tingkat penerimaan diri pada penderita bipolar. Materi selanjutnya adalah landasan teori yang dijelaskan oleh saya Muhammad Anas, yaitu definisi tentang penyesuaian diri. Menurut Harlock dalam Gunarsa 2004 berpendapat bahwa penyesuaian diri merupakan seorang atau individu yang mampu menyesuaikan diri di lingkungan dan di depan umum atau orang sekelilingnya, serta orang atau individu tersebut menunjukkan sikap atau perilaku yang nyaman untuk dilihat atau cenderung menjadi pribadi yang menyenangkan. Hal itu menandakan individu tersebut telah diterima baik dalam kelompok ataupun lingkungannya. Kemudian aspek dari penyesuaian diri adalah yang pertama, adaptation. Aspek adaptasi bermakna bahwa penyesuaian diri itu meliputi kemampuan individu dalam beradaptasi. Individu yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan baik dapat dikatakan bahwa ia memiliki hubungan yang memuaskan dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua adalah kemampuan mengeksplorasi emosi dengan baik. Kemampuan untuk mengungkapkan perasaan meliputi individu dapat merasakan, mengekspresikan keseluruhan emosi secara realistis dan tetap berada di bawah kontrol. Dengan kata lain, individu memiliki ekspresi dan kontrol emosi yang baik. Selanjutnya yang ketiga adalah mastery.
Aspek mastery bermakna bahwa individu atau seseorang yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang baik, maka akan memiliki kemampuan menyusun rencana dan terorganisir dengan baik, sehingga dapat menyusun dan merespon setiap masalah dengan efisien. Yang keempat adalah hubungan interpersonal yang baik. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang sejak lahir sudah bergantung pada orang lain. Individu yang dapat menyesuaikan diri dengan baik mampu menceritakan suatu hubungan yang saling menguntungkan antar individu lain. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Kota Wonogiri dengan melakukan pengamatan dan observasi pada orang yang mengalami gangguan kecemasan berupa bipolar. Kemudian, data yang sudah diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan hasil. Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dengan Nyonya SN berumur 39 tahun. Di waktu itu, awal mula subjek merasa terdapat keanehan dalam pribadi subjek yang mudah tersulut emosi, susah mengendalikan, dan mudah sekali marah. Setelah kejadian dimarahin oleh atasannya, subjek pernah mengalami derealisasi. Subjek menceritakan saat menjalani kuliah di jurusan Tata Boga merasa terlalu berat untuk menjalani perkuliahannya. Subjek kemudian tidak mau mengikuti perkuliahannya, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Jiwa Solo. Kemudian, setelah menjalani pengobatan tersebut, subjek dapat kembali lagi beraktivitas dan bekerja sebagai penjualan jajan untuk anak SD, yang kebetulan letak SD-nya tersebut berada di seberang rumah, jadi di rumah bisa sambil berjualan. Hingga pada tahun 2008, subjek mengenal pasangan lawan jenis. Namun, kisah percintaan subjek tidak berjalan dengan mulus dan berakibat goyah kembali psikis subjek, sehingga kembali lagi harus rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Solo. Kemudian, setelah membaik, subjek kembali mengenal pasangan lawan jenis dan menikah hingga mempunyai 1 anak laki-laki. Namun, dalam pernikahan tersebut juga tidak berjalan mulus. Pernikahan tersebut harus bubar di tengah jalan dan mengharuskan bercerai. Subjek saat ini sudah menikah kembali dan merawat 1 anak laki-laki. Dalam perkembangannya, subjek sudah dapat mengenali dirinya apabila subjek tidak meminum obat dari dokter kejiwaan, maka subjek merasa kurang dapat mengontrol dirinya. Pada saat ini, subjek sudah mampu mengenali penyakit kejiwaannya berupa bipolar dengan rutin meminum obat agar psikisnya stabil. Di sini, dukungan keluarga sangat berpengaruh untuk menstabilkan emosi subjek yang berupa menciptakan lingkungan yang kondusif yang tidak memancing emosi berlebih, mengingatkan untuk meminum obat, dan menenangkan jika emosi berlebih. Subjek saat ini hidup bersama suami yang dapat mengerti kondisi subjek dengan baik, sehingga selalu dapat mengerti perkembangan psikis. Lanjut, kita masuk pada bahasan diskusi. Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan terhadap seseorang pengidap bipolar telah didapatkan bahwa subjek telah menerima dirinya sendiri yang mengidap bipolar. Subjek mengungkapkan bahwa dalam proses penerimaan dirinya sebagai pengidap bipolar tidak terlalu sulit. Hal ini dikarenakan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakatnya merupakan orang-orang yang positif dan subjek tidak pernah merasa dibeda-bedakan, sehingga subjek tetap memiliki kepercayaan diri. Meskipun rumah subjek sebelumnya mengalami kegagalan karena kondisi subjek yang mengidap bipolar, namun subjek telah memiliki pasangan pengganti yang mana menerima keadaan subjek apa adanya. Sehingga kehidupan subjek terasa normal, meskipun dengan catatan subjek harus rajin dalam memeriksakan diri dan rajin untuk mengonsumsi obat kejiwaan.
yang terakhir yaitu kesimpulan. Seseorang yang didiagnosa memiliki penyakit mental seperti bipolar cenderung akan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Terlebih lagi di kalangan masyarakat Indonesia, apabila ada yang mengalami gangguan pada kejiwaannya, maka akan dianggap orang yang berbeda, yang mengakibatkan penerimaan dirinya rendah. Namun, apabila terdapatnya dukungan dari keluarga dan lingkungan masyarakat, maka seseorang yang mengidap gangguan mental seperti bipolar akan lebih mudah baginya dalam menerima dirinya sendiri. Baik, seluruh bagian dalam pembahasan penelitian ini telah kami paparkan. Terima kasih telah memperhatikan dan menonton video ini dengan baik. Mohon maaf apabila dari kami masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.